Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini Ibu ingin melanjutkan kembali pembahasan materi dari mata kuliah logika algoritma, yaitu mengenai looping atau perulangan. Di materi sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai branching atau percabangan. Ada beberapa kategori dalam branching ya yang bisa kita pelajari, mulai dari penggunaan if, kemudian ada if else, kemudian ada if, elif, else, kemudian juga ada nested if, dan juga ada switch case. Nah, berbeda dengan branching yang sudah kita pelajari ya. Jadi kalau untuk looping ya, looping itu intinya nanti kita akan melakukan perulangan terhadap sejumlah statement atau instruksi yang sudah ditentukan tentunya. Kita lihat di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa looping atau perulangan atau bisa juga disebut dengan repetition ya, itu merupakan suatu instruksi atau perintah yang dapat mengulangi dari pelaksanaan sederetan instruksi yang lain berulang kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jadi supaya kegiatan perulangan itu bisa dilakukan, ini tentunya ada syarat yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi selama syaratnya itu nanti memenuhi, berarti kegiatan looping atau perulangan itu bisa dilakukan ya. Looping ya, itu ya yang dimaksud dengan looping atau perulangan. Nah, kalau untuk secara garis besarnya di sini dikatakan mengenai struktur dari instruksi perulangannya ya, itu pada dasarnya terdiri dari 3 hal ini. Yang pertama ada kondisi perulangannya. Nah, kondisi perulangannya ini yang menentukan syarat dari perulangan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah body perulangan. Body perulangan ini yang berisi instruksi-instruksi yang akan diulang pelaksanaannya. Dan yang ketiga ini adalah ada yang namanya pencacah atau counter. Ya. Pencacah atau counter perulangan ini ya, di sini dikatakan merupakan suatu variabel yang nantinya nilainya itu harus berubah ya, agar perulangan itu dapat terjadi gitu, dan pada akhirnya juga bisa membatasi mengenai jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Jadi kalau misalkan dalam membuat suatu perulangan, instruksi dari perulangan ini, pencacah ini harus ada ya di sini pencacahnya. Karena apa? Yaitu tadi dia yang nantinya akan menentukan perulangannya itu batasnya sampai berapa dan nanti akan berhenti sampai berapa jumlah dari perulangan tersebut, begitu ya. Jadi kalau membuat suatu instruksi dalam suatu perulangan ya, minimal ini ketiga hal ini harus diperhatikan, baik itu mengenai kondisi perulangan, mengenai body perulangan, sama mengenai pencacah perulangan. Oke. Kemudian, nah, kalau misalkan dalam bahasa pemrograman Python itu sendiri, mengenai bentuk perulangan yang bisa kita pelajari itu ada 3 hal, yaitu perulangan for, perulangan while, dan perulangan loop bersarang atau yang disebut dengan nested loop. Jadi kalau misalkan secara garis besarnya di sini dikatakan, kalau perulangan for itu nanti dia merupakan perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang berdasarkan syarat atau kondisi yang telah ditentukan gitu. Jadi nanti
selama syarat atau kondisi yang ditentukan ini terpenuhi, maka tetap dilakukan perulangan. Sedangkan kalau perulangan while, ini perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisinya itu bernilai benar. Jadi kalau misalkan untuk perulangan while, jadi nanti kalau kondisinya ini dilakukan pengujian dan selama kondisinya itu bernilai benar, maka dia akan mengerjakan instruksi-instruksi yang telah ditentukan tentunya. Dan loop bersarang atau nested loop, jadi kalau ada loop, istilah nested loop ya, itu berarti artinya bahwa dalam perulangan itu ada perulangan yang lainnya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan nested loop berarti nanti perulangan yang di dalamnya itu nanti ada perulangan yang lain, maka yang dikerjakan terlebih dahulu nanti adalah perulangan yang di dalamnya terlebih dahulu. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya mengenai nested loop. Nah, berikut Ibu akan membahas dahulu yaitu mengenai perulangan for. Ya. Nah, di sini untuk perulangan for ya dengan menggunakan Python, di sini ada format dasarnya nih. Jadi sebenarnya perulangan for itu lebih ke perulangan untuk memproses dari suatu array atau himpunan. Nah, himpunan yang dimaksud di sini itu bisa tipe datanya bisa string, bisa list, bisa tuple, bisa set atau dictionary gitu ya. Jadi array atau himpunan. Jadi di sini ada sebuah format seperti ini, ya misalkan di sini ada data. Data sama dengan Di sini isi datanya misalkan ABC, ya ABC. Kemudian di sini ada for i ini sebenarnya menunjukkan variabel, di mana di sini variabelnya dinamakan dengan i. For i in data. Kemudian jangan lupa ada titik 2-nya. Dan kemudian ada statementnya. Maksud dari format ini adalah ya di sini mendefinisikan terlebih dahulu suatu variabel data, baik itu nanti dia posisinya sebagai array ataupun sebagai himpunan seperti ini. Nah, ini contohnya kalau misalkan dia merupakan suatu array, ini bisa ya data sama dengan di sini pakai kurung siku gitu ya. Kemudian for i in data ya. Jadi di sini nanti perulangan ini nanti akan dijalankan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam variabel data ini gitu. Jadi kalau misalkan nih di data ini nanti ada 5 elemen data ya, ada 5 elemen data. Berarti for i in data di sini maksudnya adalah jadi perulangan ini nanti akan dilaksanakan sejumlah dari banyaknya elemen yang ada di dalam data ini. Berarti kalau di sini tadi ada 5 elemen data, berarti nanti perulangannya di sini juga dilakukan sebanyak 5 kali begitu ya. Nah, di sini jadi kemudian untuk variabel i ini sendiri itu biasanya akan berisi mengenai elemen yang sedang diproses ya. Elemen yang sedang diproses ada di mana? Ya ada di data ini sendiri gitu. Baik, di sini Ibu akan memberikan contohnya supaya biar lebih jelas ya. Misalkan di sini untuk ini ya, untuk contohnya misalkan warna sama dengan, nah ini isi elemen datanya ada biru, kuning, merah, hijau, ungu dan kuning. Nah, ini tadi ya array itu di sini menggunakan tipe data list ya, list seperti ini dengan menggunakan kurung siku ya, seperti ini. Nah, kemudian ini akan menampilkan warna-warna yang ada di variabel warna ini. Jadi kita cukup memanggilnya seperti ini, for i in warna. Kalau tadi kan di sini bentuk umumnya tadi kan data. Nah, ini karena di sini variabelnya sekarang berubah menjadi
warna, bukan data lagi, maka kita memanggilnya di sini dengan warna. For i in warna. Berarti kita mau melakukan perulangan sejumlah elemen data yang ada di warna ini gitu. Print i. Jadi selama ini nanti terpenuhi, nanti kita akan bisa mencetak i gitu. Jadi yang pertama, warnanya adalah biru. Berarti di sini yang ditampilkan i-nya di sini adalah biru. Karena i tadi digunakan apa tadi? Nih, i tadi akan berisi elemen yang sedang diproses. Yang pertama yang dibaca adalah biru. Berarti nilai i di sini adalah biru. Kemudian berikutnya kuning. Berarti nanti yang ditampilkan adalah kuning. Berikutnya adalah nilai i di sini adalah yang merah. Di sini yang i yang ketiga ya, merah. Berarti yang ditampilkan merah. I yang keempat berarti nantinya di sini ada hijau. Kemudian ada ungu dan ada kuning. Sehingga nanti kalau ini programnya dijalankan, nanti akan menampilkan seperti ini. Biru, kuning, merah, hijau, ungu dan kuning gitu ya. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan ya di sini bahwa di dalam perulangan ya variabel i ini dipakai untuk menyimpan isi dari elemen yang saat ini sedang diproses. Berarti yang mau diproses ini adalah variabel warna, di mana variabel warna ini berisi elemen data yaitu warna-warna seperti yang sudah ditentukan seperti ini. Begitu ya. Makanya di situ untuk penggunaan dari for i in ya, in di sini in variabelnya yang mau diproses. Kemudian contoh lagi. Contoh yang lain lagi di sini kalau kalian perhatikan, kalau tadi Ibu menggunakan kurung siku yang merupakan tipe data list tadi ya. Nah, sekarang Ibu rubah di sini yaitu dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, untuk tanda kurung kurawal ini menunjukkan yaitu merupakan tipe data set. Kita lihat perintahnya sama ya, apakah outputnya juga sama? Kalau kalian perhatikan, outputnya di sini adalah merah, biru, kuning, ungu dan hijau. Jadi kuning ini tidak ditampilkan lagi. Kenapa? Kalau untuk tipe dataset ya, untuk tipe dataset ini kalau misalkan ada elemen data yang sama, maka dia tidak ditampilkan. Jadi hanya ditampilkan satu kali saja. Berbeda dengan yang ini tadi. Nih, berbeda dengan yang tipe data list. Di sini datanya itu mau double berapapun, itu pasti akan ditampilkan semuanya seperti ini. Tapi kalau menggunakan yang kurung kurawal ya tipe dataset, kalau misalkan ada datanya yang sama, elemen data yang sama, maka hanya ditampilkan satu kali saja sehingga hasilnya seperti ini. Begitu ya. Jadi setidaknya harus bisa membedakan ya mengenai penggunaan tipe data list ataupun tipe data set ya. Ini perlu pengetahuan dasar yang perlu kalian ketahui misalkan dalam belajar perulangan. Kemudian nah ini contoh lagi ya. Di sini sekarang misalkan di sini ada variabel data ini, isinya adalah berupa suatu string UPSI Bogor. Nah ini kalau misalkan mau ditampilkan nilai i-nya ya, nilai i-nya di sini, maka nanti akan hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini adalah menampilkan tipe dengan menggunakan tipe data string. Jadi nilai i itu akan menampilkan satu persatu, U dulu, kemudian B, kemudian S, kemudian I, kemudian spasi, kemudian B, kemudian O, kemudian G, kemudian O, kemudian R, sehingga hasilnya seperti ini, UPSI Bogor. Begitu. Jadi nanti akan ditampilkan satu persatu. Ya, ini ya mengenai penggunaan dari for dengan menggunakan format tadi ya, for i in data. Jadi bisa
kita hubungkan dengan berbagai macam tipe data, apakah itu list, apakah itu set, apakah itu string, atau yang lainnya. Oke, nah berikutnya ini ada format lain dalam penulisan for. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan ya. Di sini adalah bentuk umumnya misalkan seperti ini, for, var, in, ring. Kemudian diikuti titik 2, baru ini adalah statementnya yang akan diulang nanti. Var ini merupakan variabel, ya, variabel yang digunakan untuk menampung nilai sementara dari ring ini, ya, pada saat terjadi perulangan. Jadi nanti var ini, variabel ini nanti akan menampung nilai sementara yang ada di ring yang telah ditentukan. Nah, kalau untuk ring itu sendiri, ring ini sebenarnya bisa menghasilkan suatu deret bilangan. Nah, contoh, misalkan di sini ada ring 8. Ring 8, maka nanti bilangan yang dihasilkan atau deret yang dihasilkan adalah mulai dari angka 0 sampai dengan 7. Karena kalau misalkan dalam for, ya, dalam for, jadi nilai pertama itu yang ditampilkan adalah 0, dihitung mulai dari 0. Berarti nanti yang ditampilkan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kan jumlahnya ada 8 bilangan, tapi yang ditampilkan angkanya adalah mulai dari 0. Begitu, ya. Ini ya kalau menggunakan ring. Kalau misalkan ring 5, berarti pasti ada 5 bilangan. 5 bilangan, tapi yang dihitung misalkan mulai kalau belum ada nilai awal apapun ya, itu yang dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Begitu, ya. Ini ya kalau untuk perulangan, yaitu dengan menggunakan ring. Kita lihat di sini ada sebuah contoh. Misalkan di sini ada sebuah pseudocode. Contohnya adalah mulai di sini akan menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5. Ya, akan menampilkan bilangan 1 sampai dengan 5. Mulai, kemudian baru syarat perulangan, ditentukan syarat perulangan, kemudian nanti menampilkan misalkan i plus 1, kemudian selesai. Nah, contoh, sekarang kita lihat, kalian perhatikan perbedaannya, ya. Yang pertama dulu nih, yang pertama di sini for i in ring 5, berarti nanti ring ini menampung sebanyak 5 elemen, ya, jumlah elemennya ada 5. Walaupun di sini nilai i tidak diberikan harga awal, misalkan i sama dengan 0, tapi di sini dianggap nilai i ini dihitung pertama kali itu adalah 0, ya. Jadi kalau misalkan di sini print i, ya, print i berarti di sini nanti yang ditampilkan nilai i yang pertama adalah 0. 0, kemudian nanti ada 1, 2, 3, 4. Kenapa hanya sampai 4? Karena kalau kalian hitung di sini ini jumlahnya adalah 5. Ya, jumlah elemennya ada 5 sesuai dengan yang sudah ditentukan ini. Gitu. Kalau yang di bawahnya kalian perhatikan, kalau yang di bawahnya di sini for i in ring 5. Ya, sama. Cuma di sini pada saat dicetak nilai i-nya di sini ditambah 1. Berarti kalau kondisi awal itu seperti yang di atas. Nilai i yang pertama kali itu adalah 0. 0 ditambah 1, berarti pasti yang dicetak pertama kali adalah angka 1. Itu baru 1. Berikutnya nanti akan nambah lagi dengan 1 nilai i-nya. Sekarang jadi 2, nambah 1 lagi 3, nambah 1 lagi 4, dan nambah 1 lagi 5. Tapi yang tetap yang ditampilkan ini jumlah elemennya tetap ada 5. Cuma di sini pada saat penampilannya itu berbeda. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Ini
Walaupun ini programnya sederhana ya, tapi di sini ada perbedaan ya. Nilai yang dihasilkan pun juga berbeda. Nih, yang penting kalian harus paham dulu. Oh, kalau di sini posisi I di sini, walaupun di sini tidak diberikan nilai awal ataupun bahkan kalau diberikan nilai awal, kalau untuk for ya, for untuk I di sini, ini selalu dianggapnya sebagai atau dihitungnya mulai dari 0 ya. Jadi kalau ini tanpa penambahan apapun, hasilnya seperti ini sebenarnya untuk tampilannya nilai I 0, 1, 2, 3, 4. Hanya kalau di sini yang di bawahnya, ini nilai I-nya sekarang ditambah dengan 1, sehingga tampilannya berubah gitu. Jadi nilainya ini ditambah 1, 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, dan 4 tambah 1. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ring ini membatasi jumlah dari elemen data yang akan ditampilkan begitu. Oh, jadi di sini adalah 5 ya, berarti nanti yang ditampilkan pasti jumlah elemen datanya 5. Kalau tadi di sini ada 8 misalkan, oh berarti nanti yang ditampilkan di sini juga harusnya ada 8 elemen data. Oke, gitu ya untuk penggunaan for I in ring. Nah, ini kalau misalkan dibuatkan flowchartnya bisa seperti ini. Nilai I-nya pasti dihitung awalannya 0 ya. Kemudian apakah nilai I lebih kecil dari 5? Kalau iya, tadi ya, lakukan cetak I plus 1, sehingga nanti yang dihasilkan di sini nilai yang dicetak pertama kali adalah 1. Kalau tidak, kalau sudah berarti nanti akan kembali lagi diuji lagi. Berarti nilai I yang diuji di sini sekarang adalah 2. 2 apakah lebih kecil dari 5? Iya, cetak lagi. Berarti sekarang yang dicetak adalah 2. Kalau misalkan ini tidak ya, tidak benar atau tidak memenuhi, berarti nanti akan langsung selesai. Ini ya sebagai contohnya. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi untuk penggunaan ring. Kalau tadi hanya menentukan jumlah elemennya berapa. Nah, ini sekarang ini menggunakan jangkauan. Ya, ini menggunakan jangkauan. For I in ring 6,10. Print I. Berarti nanti nilai I-nya ini akan dimulai dari angka 6. Ya, angka 6. Nah, yang ditampilkan itu nanti ringnya sampai 10, tapi nanti 10 ini tidak ditampilkan. Jadi hanya yang ditampilkan yaitu 6, 7, 8, 9 saja. Gitu. Jadi ini 6,10 itu artinya berarti yang ditampilkan ini jumlah elemennya itu hanya sebanyak 4 elemen data ya, yaitu 6, 7, 8, 9. Di sini walaupun nilai I-nya di sini tidak ditambah dengan plus 1, tidak ada I plus 1 ya. Tapi di sini nilai I-nya ini sudah otomatis bertambah ya, bertambah 1. Jadi mulai yang ditampilkan adalah 6, berikutnya tambah 1 lagi 7, berikutnya 8 dan 9 gitu. Nah, ini akan memberikan jangkauan seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini for I kemudian in ring misalkan 5,8 misalkan 5,8, berarti yang dicetak di I-nya adalah mulai dari angka 5. Berarti 5, 6, 7. 8 tidak masuk ya. 5, 6, 7 begitu. Ya. Oke ya, ini untuk penggunaan jangkauan. Nah, berikutnya lagi ini ada contoh yang lain lagi untuk mengenai penggunaan ring. Tadi Ibu sudah memberikan contoh satu persatu, harusnya kalian bisa membedakan ya. Oh, penggunaan ring ini seperti ini, yang ini seperti ini. Nah, sekarang yang ini. For I in ring 2,20,2. Jadi di dalam perulangan for itu kita bisa menentukan
startnya itu nilainya berapa, stopnya itu berapa, kemudian nanti penambahan untuk nilai i-nya ya, variabel i-nya itu nanti berapa itu bisa. Contoh kalau untuk yang ada di sini 20,2 itu artinya adalah 2 ini startnya, berarti mulai angkanya yang ditampilkan adalah mulai dari 2 startnya. 20 ini adalah stop ya, stopnya nanti sampai 20 ya, biasanya nanti nilai 20 itu tidak dia tampilkan ya. Nah, kalau 2 ini adalah stepnya, atau di sini bisa perulangannya ini bisa naik ataupun bisa turun. Kalau di sini menggunakan angka 2, berarti nanti perulangannya itu nilai angkanya akan bertambah 2. Kalau misalkan nanti di sini ya min 2, berarti perulangannya itu akan berkurang sebanyak 2. Kalau misalkan nanti di sini stepnya di sini adalah kali 2, misalkan seperti itu, berarti nanti angkanya akan dikalikan 2 seperti itu ya. Jadi ini kalau misalkan ditampilkan nilai i-nya di sini ya, nilai i-nya nanti ini berarti mulai dari 2 yang ditampilkan, berarti 2, kemudian ini tambah di sini adalah bertambahannya 2, berarti 2 tambah 2 berarti 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 10, 12, 14, 16 dan 18. Hanya sampai 18. 20 tidak ditampilkan. Begitu. Ya, jadi di sini pertambahan nilainya itu akan naik sebanyak 2. Oke? Kemudian kalau misalkan nih, contoh lagi di sini misalkan for i in rank, misalkan di sini 3, kemudian 3, kemudian di sini 10, kemudian koma 3. Berarti berapa nilai yang ditampilkan? Berarti pertama adalah 3, terus pertambahannya adalah 3. 3, kemudian 6, kemudian 9. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalkan nih, misalkan sekali lagi, kalau misalkan di sini ringnya dimulai dari 10. Ringnya dimulai dari 10, kemudian di sini stopnya misalkan 1. Kemudian di sini stepnya ini akan berkurang misalkan min 3. Ya, min 3. Berarti nanti yang ditampilkan adalah angkanya 10 dulu nilai i-nya. Oh, di sini adalah min 3, berarti akan dikurangi 3. Berarti habis 10, 7. Kemudian berkurang lagi 3, kemudian 4. Berkurang lagi 3 yaitu 1. Seperti itu. Ya, ini ya. Jadi formatnya seperti ini, ada startnya, ada stopnya, dan ada stepnya. Ya, ini yang perlu kalian pahami mengenai for i in ring. Jadi ada berbagai penulisan tadi ya, mulai dari ring saja, menentukan jumlah elemen datanya, kemudian jangkauan nilainya, kemudian di sini ada kita bisa menentukan penambahan atau pengurangan atau perkalian atau yang lainnya dari nilai yang akan ditampilkan tersebut gitu. Oke. Nah, ini contoh yang lain lagi nih. Misalkan tadi ya, for i in rank 20,1, min 2. Artinya apa? Berarti yang ditampilkan nilai i-nya adalah mulai dari 2. Startnya ini 20. Kemudian nanti stopnya 1. Nah, kemudian di sini min 2, berarti nanti nilainya akan menurun atau berkurang sebanyak 2. Berarti setelah 20 nanti berkurang 18, jadi 16, 14, 12, 18, 8, 6, 4 dan 2. Seperti itu. Jadi ini adalah batas awal, ini batas akhir, ini adalah penambahan atau pengurangan atau yang lain gitu. Oke, ini ya mengenai contoh dari penggunaan for ya. Jadi kalau di modul kalian di sini dijelaskan ya, for variable in range. Jadi in range itu tadi bisa menentukan
counter dengan dituliskan dengan berbagai penulisan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke. Nah, ini bentuk flowchartnya ya. Kalau misalkan di sini ada nilai awalnya, kemudian di sini untuk menentukan ranknya tadi, jadi selama berada di dalam rank bernilai benar, maka dia akan menjalankan statement tertentu. Tapi kalau bernilai ini kebalik ya, ini harusnya di sini true, di sini harusnya false. Jadi kalau true di sini dia akan menjalankan statement yang ada di bawahnya ini. Kalau false baru keluar dari perulangan, begitu ya. Ini yang disebut dengan pengubah nilai tadi ya. I sama dengan I plus 1 itu adalah merupakan pengubah nilai atau counter. Atau sebenarnya itu bisa disederhanakan penulisannya. Misalkan I sama dengan I plus 1, itu artinya sama dengan penulisannya seperti ini. I plus sama dengan 1. Jadi kalau misalkan di sini ada I plus sama dengan 1, itu artinya bahwa nilai I sama dengan I plus 1. Bu, kalau misalkan nih I min sama dengan 2, itu artinya berarti nilai I sama dengan I min 2. Oh, kalau misalkan I kali sama dengan 3, oh berarti di situ nilai I sama dengan I kali 3, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya counter itu penulisannya bisa disederhanakan. Jadi kalau misalkan ada penyederhanaan seperti itu penulisannya, kalian harus paham gitu ya. Itu ya. Oke, ini tadi sudah Ibu bahas. Nah, kemudian untuk perulangan while ini nanti akan Ibu lanjutkan ke pembahasan di bagian selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan lagi di bagian selanjutnya mengenai perulangan while. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.